Hello Santuiners, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama gua di Film Santai. So, bagaimana kabarnya guys? Semoga masih dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rezekinya ya. Seperti biasa, gue bakal ngerangkum sebuah film jadul yang berjudul Abominable. Kalian pasti tahu lah, film yang diperankan oleh seekor Yeti yang imut dan cute ini, yang ceritanya kepengen pulang mudik ke kampung halamannya. Namun seorang kakek legend selalu menghalanginya dan ingin menangkapnya, lalu akan dijual dengan harga yang mahal. Yaudah ya, daripada kebanyakan spoiler lagi, langsung saja kita ke videonya. Tapi sebelum itu, intro dulu cuy. Awal cerita, kita diperlihatkan seekor makhluk berbulu yang lepas dari kandangnya yang berada di lab milik Dr. Zara. Ya ternyata ia kabur ke arah kota terdekat dan sempat tertabrak salah satu mobil yang melintas lalu melukai tangannya. Makhluk berbulu ini bernama Evers. Dan seperti namanya, Evers ini merupakan seekor Yeti yang tinggal di Gunung Evers bersama keluarganya. Kemudian keesokan harinya di sebuah apartemen di Beijing, terdapat keluarga kecil yang terdiri dari Yi, ibunya Yi, dan neneknya yaitu Nainai. Saat itu Yi sedang libur sekolah dan akan pergi keluar, diam-diam bekerja part-time untuk mendapatkan uang. Sampai tak terasa sore pun tiba dan Yi pulang ke rumah untuk beristirahat melepas kelelahannya. Namun Yi ini berpura-pura tidur menunggu ibunya keluar dari kamarnya. Dan ia pun langsung pergi menuju atap ke rumah buatannya. Di sana Yi menyimpan semua uangnya yang ternyata ia ingin gunakan uang tersebut untuk touring jalan-jalan mengelilingi Cina yang belum sempat ayahnya lakukan bersamanya, yang kini sudah meninggal. Dan biola itu merupakan kenang-kenangan pemberian ayahnya dahulu, yang jika dimainkan bisa memberikannya rasa aman dan tenang untuk dirinya. Lalu, melihat itu pun Yi ketakutan dan panik lalu mengambil biolanya itu sebelum pergi. Namun malah membangunkannya dan membuatnya ketakutan dan ganas. Lalu sebuah helikopter milik Dr. Zara datang ke sana dan membuat Evers takut sehingga ia bersembunyi. Untungnya Yi segera sigap menolong menyembunyikan Evers dari para bawahan Dr. Zara itu. Kemudian keesokan harinya Yi kembali ke sana untuk melihat kondisi Evers yang masih tertidur. Lalu pergi untuk membelikannya obat-obatan dan alat P3K untuk membalut tangannya agar nanti bisa cepat sembuh. Awalnya si Evers ini menolak untuk disembuhkan. Ya mungkin masih trauma dengan manusia ya. Namun lama-kelamaan ia mau diobati dan merasa nyaman dengan itu. Karena tahu Evers sedang menjadi incaran orang-orang jahat, Yi pun berinisiatif membuat rumah bagi Evers untuk bersembunyi. Hingga ketika ia bangun dari tidurnya, ia masih ketakutan dikala melihat Yi yang merupakan seorang manusia. Akan tetapi, Yi memainkan biolanya untuk Evers agar dirinya merasa tenang dan aman. Setelah merasa tenang, Yi pun mengajaknya berkomunikasi dan Evers meresponnya dengan menunjukkannya tempat rumahnya berada, yaitu Gunung Evers. Sontak Yi pun menyadari bahwa Evers ini adalah seekor Yeti, hewan misterius yang selama ini hanya dongeng semata. Hingga keesokan harinya di saat Evers bangun dari tidurnya, tangannya sudah sembuh total dan bahkan ia sempat mengambil mesin AC di rumah Yi untuk ia mainkan. Melihat mesin AC-nya dicuri, membuat Nainai menyuruh Peng dan kakaknya yaitu Jin untuk memeriksaannya di atap. Dan yap, mereka berdua pun kaget melihat Evers yang sebesar itu bermain dengan Yi seolah-olah sedang memakannya. Bahkan Jin sempat menelepon polisi untuk mengamankan Evers. Hal itu membuat Dr. Zara dan para bawahannya mengetahui posisinya dan otomatis langsung mengejarnya. More like kidnapped. Hey girls. On target. Oh no! How is she gonna get away? Ketika Dr. Zara kehilangan mereka, Jin dan Peng melihat mereka pergi ke arah dermaga.
Di sana, Yi merencanakan sesuatu untuk Evers agar ia naik kapal ke arah rumahnya. Namun kalian lihat sendirilah, Evers ini tak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya Yi. Hal itulah yang membuatnya tergerak untuk menemani Evers pulang. Bersama dengan itu, mereka berdua pun datang dan langsung meloncat ke kapal agar bisa menemani Yi yang sendirian. Di sisi lain, Bernice, sang bos dari mereka berdua, marah ketika mendengar bahwa Yeti miliknya itu lolos. Sebab ia harus memamerkan Yeti itu agar dunia percaya tentang spekulasinya mengenai keberadaan Yeti itu sendiri. Untungnya, salah satu komandan bawahannya menemukan jejak Evers yang semalam menaiki kapal atas info dari para pekerja dermaga. Alhasil, Bernice pun mengerahkan seluruh pasukan yang ada untuk mengikuti Evers lalu menangkapnya hidup atau mati. Kembali ke Yi and Friends yang berada di kapal, di mana setelah beberapa lama berlayar, akhirnya ia sampai di pelabuhan selanjutnya. Tapi dengan Evers yang terlalu mencolok membuat mereka terpaksa bersembunyi di sebuah box besar berisi soda yang diangkut oleh mobil pengirim entah kemana. Dan karena Evers beserta Peng selalu minum di sepanjang jalan, akhirnya mereka berdua pun kebelet kencing. Lalu mereka semua jadi panik dan kotak itu pun jatuh ke arah hutan. Waktu itu mereka gunakan untuk kencing di sana. Namun selang beberapa lama mereka semua lapar ingin makan. Lalu dengan kekuatan yang Evers miliki, ia bersenandung dan membuat tanaman blueberry di sana menjadi berbuah dan akhirnya mereka makan. Tapi ada yang aneh dari semua blueberry itu yang semakin besar dan terus membesar sampai mereka semua pun panik, lari ketakutan. Now what? Setelah menghindar dari blueberry itu, karena hari sudah mulai gelap, mereka semua pun terpaksa beristirahat di sana, tepatnya di tengah hutan. Di sisi lain, Bernice dan para anak buahnya telah sampai di pelabuhan, lalu segera menyelidiki jejak Evers berada, yang ternyata ia menemukan kaleng soda yang diminum Evers, lalu mengikutinya sampai ke arah mereka terjatuh di hutan tersebut. Hal itu membuat Bernice memerintahkan mereka semua untuk berpencar mencari Evers. Kembali ke Yi and Friends yang tak menyangka bahwa mereka telah berada di Pegunungan Kuning yang sedikit lebih dekat menuju Gunung Evers, dan segera pergi menelusuri pegunungan itu sampai ada saat di mana Peng menemukan sebuah drone yang ternyata itu milik para anak buah Bernice. Dengan itu mereka pun tahu lokasi Evers berada. Lalu dengan kekuatannya, Evers pun mengubah tanaman yang dipegang Yi menjadi besar lalu menaikinya agar bisa kabur. Sedangkan Jin yang tertinggal berhasil ditangkap oleh para bawahannya Bernice. Setelah berhasil lolos dari para drone-drone itu, mereka semua mendarat di sebuah gurun yang cukup luas dan tersesat di sana. Sedangkan Jin yang tertangkap mulai diinterogasi oleh mereka mengenai tujuan Evers pergi. Karena tak ada pilihan lain, ia pun akhirnya mengungkapkan semuanya. Oleh karena itu, malam harinya Jin pun dibawa ke camp untuk beristirahat bersama mereka. Namun Jin ini tak bisa tidur sebab memikirkan nasib saudaranya itu, dan akhirnya memutuskan untuk kabur dari sana. Apalagi ia semakin yakin untuk kabur ketika mendengar percakapan dari Dr. Zara, yang ternyata adalah orang jahat yang ingin menjual Evers dengan harga yang besar, walaupun dalam keadaan mati sekalipun. Untungnya nasib baik memihaknya. Lalu Okay, babies. It's okay, I got you. Take it. kembali ke Yi and Friends yang akhirnya keluar dari gurun tersebut, lalu menemukan kereta api dan langsung pergi menaikinya dengan memakai kekuatan Evers. Setelah beberapa lama perjalanannya, akhirnya mereka semua sampai ke kota dekat sungai, yang dimana berada setengah lebih dekat menuju Gunung Evers. Dikarenakan kotanya sangat ramai, Yi pun mengubah penampilan Evers menjadi seekor yak untuk membaur dengan keramaian. Akan tetapi di tengah jalan mereka malah bertemu dengan Bernice dan para anak buahnya. Sontak mereka pun mengejar Evers lagi. Lalu
Good to see you, cuz. Hurry, Everest! Beruntung sekali mereka karena berhasil selamat dari kejaran Bernice dan para anak buahnya. Namun biola milik Yi harus rusak akibat kejadian tadi. Alhasil ia pun bersedih lalu menyendiri di hutan. Di situ Jin mendekatinya untuk sekedar membuatnya riang kembali dan juga meminta maaf atas kesalahan yang ia perbuat sebelumnya. Dan saat Yi kembali untuk mengambil biolanya, tiba-tiba saja biola yang tadinya rusak telah diperbaiki oleh Ivers dengan sepenuh hati. Bahkan senar biolanya dibuat dengan istimewa karena terbuat dari rambutnya sendiri, membuat Yi kembali senang. Ditambah lagi, ternyata semua tempat dari perjalanan ini sama persis dengan foto-foto yang dimiliki Yi sebelumnya. Dan tinggal satu foto lagi yang belum dilewati mereka, yaitu patung lesan Buddha. Alhasil mereka pun pergi menuju ke sana, lalu memanjat patung untuk sekedar bersantai-santai. And I will Hingga akhirnya mereka sudah berada tepat di depan Gunung Ivers dan tinggal menyeberangi jembatan saja. Namun apa yang terjadi? Mereka dihadang oleh para anak buah Bernice di kedua sisi jembatan. Dan saat melihat Bernice, kemarahan Ivers meningkat. Lalu dengan kekuatannya ia memanggil badai yang dahsyat. That's amazing. Mr. Burnish! wait. Hold your. Namun saat para anak buahnya akan menembakkan obat bius kepada Ivers, Bernice tiba-tiba saja melihat sesuatu yang menakjubkan, yaitu Ivers yang sedang melindungi Yi dengan yang lainnya. Hal itu membuatnya kagum dan ia memerintahkan mereka untuk menghentikan tembakan agar Ivers bisa bebas pulang ke rumahnya. Namun niat jahat Dr. Zara tak bisa dihentikan. Ia dengan sengaja menembak Bernice dan membuatnya pingsan, lalu menyuruh mereka semua untuk menembak Ivers. Alhasil Ivers pun tumbang dan langsung dibawa ke kandang. Saat itu Yi sempat melawan Dr. Zara demi menolong Ivers. Namun itu menyebabkannya didorong oleh Dr. Zara ke jurang. Lalu mereka semua pun pergi begitu saja. Saat itu ternyata Yi belum tewas. Ia selamat dari maut karena sempat meraih tali tersebut. Dan ketika sampai di atas, Yi langsung memainkan biolanya untuk membangunkan Ivers sekaligus memberinya kekuatan. This can't be happening! You're okay. Untungnya Ivers berhasil selamat dari longsoran salju tadi, dan Yi and Friends bisa melanjutkan misi pengantaran Ivers yang didukung olehnya dengan kekuatannya. Everest, it's your mountain! Finally, akhirnya Ivers bertemu lagi dengan orang tuanya yang segede gaban itu. Dan mereka semua harus berpisah di sana, melepas Ivers bersama keluarganya. Lalu, How was the trip? Oh. No laughing. I'm serious. film pun berakhir. Gimana guys, alur ceritanya? Seru nggak? Seru lah ya. So, terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. Dan jangan kelupaan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Apalagi yang lagi gabut dan pengangguran macam gua.
Dan sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video gua selanjutnya. Adios.